Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Tulisetiani dari kelas Fatwa dan Jurisprudensi E. Di sini eh, saya akan menjelaskan mengenai organisasi NU, Lajnah Basaul Masail dan metode istinbat hukumnya. Nah, Nahdlatul Ulama atau dikenal juga dengan sebutan Kebangkitan Ulama atau disingkat NU adalah sebuah organisasi keagamaan Islam terkemuka yang bermula di Surabaya pada hari baik yaitu tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah atau setara dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Nahdlatul Ulama atau NU merupakan organisasi keagamaan Islam atau Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang sangat besar dengan basis massa terbesar di Indonesia. Basul Masail secara harfiah berarti pembahasan berbagai masalah yang berfungsi sebagai forum resmi untuk membicarakan al-masail ad-diniyah atau masalah-masalah keagamaan, terutama berkaitan dengan al-masail al-fiqhiyah atau masalah-masalah fikih. Dari perspektif ini, al-masail al-fiqhiyah termasuk masalah-masalah yang khilafah atau kontroversial, karena jawabannya bisa berbeda pendapat. Nahdlatul Ulama dalam struktur organisasinya memiliki suatu lembaga Basul Masail atau LBM. Sesuai dengan namanya, Basul Masail yang berarti pengkajian terhadap masalah-masalah agama. LBM berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan. Sejak didirikan, Nahdlatul Ulama telah menjadikan pemahaman aswaja sebagai landasan pemahaman agamanya, yang meliputi ajaran akidah, tasawuf, dan fikih. Aswaja dipahami oleh para ulama Nahdlatul Ulama sebagai umat Islam yang mengamalkan apa yang dicontohkan Nabi dan para sahabatnya. Aswaja dikembangkan Nahdlatul Ulama berdasarkan 5 prinsip dasar yang menjadi karakter keagamaan warga negara. Yang pertama yaitu prinsip al-tawasud, yaitu jalan tengah, bukan ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Kedua, asas tawazun, yaitu menjaga keseimbangan dan keselarasan agar kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan individu dan masyarakat, serta kepentingan masa kini dan masa depan tetap terjaga keseimbangan. Yang ketiga, asas al-tasamuh, yaitu toleransi terhadap perbedaan pendapat, terutama dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah, sehingga tidak timbul rasa saling ganggu atau berbeda pendapat, permusuhan, dan malah tercipta persaudaraan umat Islam. Yang keempat, prinsip ta'adul atau tidak memihak orang lain. Aswaja diungkapkan melalui aktivitasnya dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana mereka berintegrasi ke dalam masyarakat dan kondisi sosial dalam pergaulannya. Prinsip amar, dan yang kelima yaitu prinsip amar ma'ruf nahi munkar atau menyerukan kebaikan dan mencegah keburukan. Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama mengalami perkembangan yang sangat penting dalam proses penetapan metode istinbat hukum pada Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1992. Dalam kegiatan ini, 3 metode istinbat sah Basul Masail berhasil dirumuskan dan disusun secara sistematis. Ketiga metode tersebut adalah metode kauli, ilhaqi, dan manhaji. Metode kauli yaitu suatu cara istinbat hukum yang dipergunakan oleh ulama intelektual Nahdlatul Ulama dalam lembaga Basul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih mazhab 4 dengan mengacu dan merujuk secara langsung bunyi teks, atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu metode ilhaqi atau metode analogi, yaitu dengan menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab atau belum ada ketetapan hukumnya. Belum ada ketetapan hukum tersebut dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab atau telah ada ketetapan hukumnya. Yang ketiga adalah metode manhaji atau bermazhab, yaitu suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh oleh lembaga Basul Masail dengan mengikuti
jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab. Kemudian pada tahun 2015, masyarakat membicarakan suatu masalah yang disebut metode istinbat al-ahkam. Masalah yang dimaksud adalah bagaimana menemukan cara untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan baru tentang hukum Islam yang belum terjawab. Sebelumnya, Nahdlatul Ulama membuat cara untuk memahami dan memutuskan aturan yang disebut istinbat al-ahkam. Dalam cara ini memiliki 3 metode sederhana, yaitu bayani, qiyasi, dan istislahi. Metode bayani adalah cara memahami dan menetapkan hukum-hukum Al-Quran dan hadis. Disebut manhaj istinbat al-ahkam minal nusus. Dalam menggunakan metode bayani dalam menentukan hukum, Nahdlatul Ulama mengikuti 5 langkah, yaitu yang pertama, mengkaji sebab atau nuzul atau wurud. Yang kedua, mengkaji teks ayat dan hadis. Yang ketiga, mengkaji nas yang berkaitan dengan nas lain. Yang keempat, mengkaji nas yang berkaitan dengan maqasid syariah. Dan yang terakhir, mengkaji takwil nas. Kemudian, metode qiyasi adalah cara mengambil keputusan berdasarkan kasus serupa. Artinya, membandingkan kasus yang tidak jelas aturannya dengan kasus yang memang jelas aturannya, asalkan alasan atau sebab-sebabnya sama. Metode istislahi merupakan cara berpikir dan mengambil keputusan dalam hukum Islam berdasarkan tujuan umum hukum syariah. Tujuan tersebut adalah memberikan manfaat bagi manusia lahir dan batin di dunia dan di akhirat. Nah, Basul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan beberapa kerangka pemikiran, yaitu yang pertama, dalam kasus yang ditemukan jawabannya dalam keterangan kitab dan hanya satu kaul atau pendapat, maka kaul itu yang diambil. Yang kedua, dalam kasus yang hukumnya terdapat 2 pendapat, maka dilakukan takrir jama'i dalam memilih salah satunya. Yang ketiga, bila jawaban tidak diketemukan dalam keterangan-keterangan kitab sama sekali, maka dipakailah ilhaq al-masail bin nadoriyah secara jama'i oleh pakar atau ahlinya. Dan yang keempat, masalah yang dikemukakan jawabannya dalam keterangan kitab dan tidak bisa dilakukan analogi atau ilhaq, maka dilakukan istinbat jama'i dengan prosedur mazhab secara manhaji oleh para ahlinya. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya terangkan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.